Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar semua? Sehat? Puji Tuhan sehat. Kita harus jaga kesehatan Bapak Ibu dan Saudara. Ini musimnya kata orang berdiding, ya, perpindahan dari musim hujan ke musim panas. Jadi saya tadi naik motor seharian, panas sekali terik matahari ya, tetapi anginnya dingin banget. Ini tanda-tanda kalau kita nggak jaga kesehatan bisa sakit, ya. Kita harus jaga kesehatan. Tapi puji syukur pada Tuhan, pada sore malam hari ini kita boleh ditemukan Tuhan, dipertemukan Tuhan di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Kita boleh semangat untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua untuk kita boleh memulai ibadah kita. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Kita bersyukur kita ada di sini karena kasih anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Iya, Bapak Ibu dan Saudara, kita sungguh bersyukur karena sekali lagi karena Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan kesempatan kita yang luar biasa. Kita boleh bertemu dengan sahabat, saudara, teman-teman kita, saudara seiman kita. Kita boleh beribadah pada Tuhan. Ketika kita mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, karena kasihnya itu tidak terukur, betapa besarnya. Karena Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Kepada kita yang percaya kepadanya. Mari naikkan pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau telah mati, selamatkan aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur Tuhan kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
ragaku, layaklah kau Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, ragaku dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ragaku dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ragaku. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada sore malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah Tuhan di sini. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan menyediakan waktu yang begitu indah untuk kami bersekutu beribadah kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, ketika kami melihat akan kasih Tuhan yang luar biasa ini, kami sungguh merasa kecil dan tidak layak. Kasih Tuhan tidak terukur, kasih Tuhan sungguh luar biasa, dan Engkau yang layak dipuji dan disembah oleh setiap kami pada saat ini. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah naik ke surga, bertahta di dalam kerajaan surga. Kami Tuhan datang menyembah Tuhan. Kami menyembah dan meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, bertahtalah di atas setiap puji-pujian, nyanyian syukur kami ini. Bila kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh sukacita dan rasa syukur ini kami naikkan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat kami datang dengan keberadaan diri kami masing-masing yang tidak layak dan penuh dengan kelemahan, dosa dan ketidaktepatan kami melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas kehidupan kami ini. Melayakkan kami datang menyembah Tuhan. Melayakkan kami itu kami duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Dan melayakkan kami untuk kami menaikkan seluruh pergumulan hidup kami melalui doa syafaat kami. Dan melayakkan kami untuk kami menerima segala berkat anugerah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman, sahabat dan saudara kami yang belum hadir, atau mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Ya Allah, berkati dan sertailah mereka sampai tempatnya dengan selamat. Dan bagi mereka yang tidak hadir, yang nanti akan menyaksikan tayang ini, Tuhan juga berkati dimanapun mereka berada. Kasih dan berkat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami. Inilah persembahan syukur ibadah kami kepada Tuhan. Terimalah ya Allah, dan bersertalah dengan kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, silakan duduk kembali. Ya, sungguh Allah itu luar biasa. Kasih-Nya tidak terukur. Yesus, Engkau sungguh baik. Nama-Mu sungguh indah bagi kehidupan kami. Aku mau memuji Engkau. Aku mau memuliakan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang akan meremukkan hidup kami, supaya kami merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan untuk memuliakan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari nyanyikan puji ini. Engkau sungguh baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, Yesus.
tinggikan, ku agungkan. Selamanya aku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Haleluya. Ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Selamanya Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh. Amin. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Selamanya aku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan dan sembah kami, karena Engkau sungguh baik. Namamu indah di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian ini Bapak Ibu dan Saudara keluar dari hati kita, dari hidup kita, karena Tuhan, Tuhanlah yang terbaik, Tuhan yang paling indah. Kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu dan Saudara, ada di mana kita? Ada di mana kita sekarang? Apakah kita masih ada di depan? Ataukah Tuhan ada di depan kita? Apakah kehebatan kita yang masih kita tonjolkan? Ataukah kehebatan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita? Apakah kita masih berkuasa atas diri kita sendiri? Ataukah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita. Setiap langkah kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita lakukan, dan apa yang kita lakukan, semuanya berdasarkan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Supaya kita terus menundukkan diri kita di dalam kuasa Tuhan. Mari kita siapkan hati dan hidup kita Bapak Ibu dan Saudara, merendahkannya di hadapan Tuhan, mendengarkan sabdanya. Tuhan, aku mau dekat kepada Tuhan. Aku ingin selalu ada bersama dengan Tuhan.
Karena hanya Engkaulah yang mengenal aku, dan hanya Engkaulah yang mengerti aku lebih dari siapapun, lebih dari diriku sendiri mengenal aku. Tuhan mengenal aku. Hanya dekat kepada kasih-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan pujian kami. Supaya kehidupan kami memancar Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku. Haleluya. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Haleluya. Sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Oh, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Haleluya. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku. Amin. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Amin. Sampai kedalaman hatiku. Oh, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh puji Tuhan. Yang terdekat sekalipun, ini yang kami mau. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Amin. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, ini yang kami tahu. Tuhan inilah yang kami tahu. Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun, bahkan yang terdekat sekalipun Tuhan.
jauh melebihi semua, ya Tuhan, yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, amin, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan kami memancar, supaya kehidupan, amin, memancar senantiasa, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Biarlah kehidupan kami memancar senantiasa kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, telah banyak kami terima daripada Tuhan. Telah banyak berkat dan karunia yang terus tercurah bagi kehidupan kami. Tetapi semakin banyak berkat, semakin banyak kesempatan yang Tuhan telah berikan, mungkin kami tidak lagi mengenal Tuhan. Karena mungkin hati kami penuh dengan kesombongan. Di hari ini ketika firman-Mu akan menyapa kami Tuhan, biar Engkau tundukkan hati dan diri kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang membawa kami sujud menyembah Tuhan dan mau supaya dibentuk lagi oleh firman Tuhan. Karena kami rindu hidup kami bukanlah untuk kami atau keluarga kami sendiri, tetapi supaya memancarkan kehidupan, memancarkan terang kasih Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah Engkau semakin tinggi, Engkau semakin besar, kami yang semakin direndahkan dan semakin kecil. Inilah permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sudi mendengarkan, kiranya Tuhan juga menolong kami, supaya firman Tuhan di hari ini betul-betul kami renungkan, betul-betul kami lakukan dalam hidup ini. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah hancur karena angkuh, pulih karena tunduk, diambil dari Daniel 4 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Daniel 4 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Di bawah judul Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum selesai berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih darimu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberi makan rumput seperti lembu. Demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga apa yang dikatakan tentang Nebukadnezar menjadi kenyataan. Ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku.
Aku memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya, kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tak seorang pun dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteri dan para pembesarku mencari aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, sebab segala perbuatannya benar dan jalan-jalannya adil, dan ia sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini juga boleh dibaca dari ayat yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, berada dalam satu perikop ya, di mana Nebukadnezar menulis surat. Ya, nanti kita lihat kenapa sih dia menulis surat, Bapak Ibu yang terkasih. Konon katanya ada seorang bernama Eleanor yang, Bapak Ibu yang terkasih, datang ke London ketika hari sudah malam, lalu dia beserta dengan adiknya, beserta dengan anak-anaknya kebasahan datang ke sebuah hotel mewah. Sebagai seorang Chinese ya, dia berkata, "Bisakah kami menginap di sana?" Di sini maksudnya, soalnya kami butuh sekali satu kamar untuk kami semua, kami udah kehujanan. Karena melihat dia ini seorang Chinese dan di London masih jarang menemui Chinese yang punya uang, Bapak Ibu yang terkasih. Maka waktu itu si pelayan ya lalu berkata, "Maaf, tidak ada tempat bagi ibu di sini. Ibu mungkin bisa coba di Chinatown, itu nggak jauh dari sini, ibu jalan aja." Loh, saya bisa bayar. Kenapa kamu gak memberikan kami satu kamar pun? Gak ada Bu kamar buat ibu di sini. Nanti kalau ibu gak bisa bayar gimana? Marah sekali Bapak Ibu yang namanya Eleanor Yang itu ya. Lalu Eleanor Yang pergi keluar mencari telepon umum, diteleponlah suaminya. Lalu dia kembali lagi ke hotel itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pelayan ini menerima telepon. "Halo, iya, hotel ini sudah milik Yang family. Jadi kalau kamu menerima hari ini yang bernama Eleanor Yang, itu istri yang punya sekarang hotel ini." Waduh Bapak Ibu, seperti keruntuhan ya, suatu hukuman tiba-tiba. Pelayan ini langsung tunduk. "Maafkan saya Bu Yang, saya nggak tahu kalau ibu itu seorang yang sangat amat kaya raya." Ini salah satu scene, Bapak Ibu tenang aja, ini scene ya, di salah satu film bernama Crazy Rich Asian ya. Jadi ternyata bisa se-crazy itu ya orang kaya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, yang tadinya si pelayan ini begitu sombong, gak mau memberikan satupun kamar kepada ibu muda ini, lalu pada akhirnya tunduk ya. Kata Eleanor Yang, "Siap-siap, kamu mungkin akan dipecat." Waduh, bisa gawat ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin seperti pelayan itulah sebenarnya Nebukadnezar itu. Ketika dia menyadari Bapak Ibu, dan ketika dia menulis surat, sebenarnya surat ini dia tulis untuk menceritakan kekuasaan dan kehebatannya yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan raja-raja manapun di saat itu. Dia bisa menguasai berbagai macam hal, dia menguasai berbagai macam kerajaan, dia menundukkan raja-raja di bawah kakinya. Dia sudah menulis surat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita akan membaca dari yang pertama, ini jelas sekali tokoh pertama di dalam perikop ini adalah seorang raja bernama Nebukadnezar. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Nebukadnezar ini diberikan sebuah mimpi oleh Tuhan. Mimpi di mana dia belajar.
bahwa orang yang meninggikan diri, apalagi di hadapan Tuhan, apalagi melawan Tuhan, akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi tokoh kedua di dalam surat Nebukadnezar ini adalah yang bernama Daniel, yang kita sudah bahas Bapak Ibu selama beberapa minggu terakhir. Dan Daniel di sini ya dengan begitu baik juga dituliskan, dia juga punya nih sebuah kerendahan hati ketika dia datang ke Raja Nebukadnezar. Ya, sampai-sampai dia sebenarnya berdoa di dalam surat ini. Raja, semoga mimpi itu bukan tentang raja. Ya, ini sebuah kerendahan hati yang diteladankan oleh Daniel sebelum dia menyampaikan Bapak Ibu bahwa orang yang meninggikan diri seperti Raja Nebukadnezar akan langsung direndahkan oleh Allah. Itu kabar buruk ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang terkasih, ketika raja ini bisa melakukan segala sesuatu, Tuhan lebih bisa melakukan segala sesuatu terhadap raja ini. Dia mendapatkan mimpi, mimpinya itu pohon besar yang ada di belakang sana Bapak Ibu. Bahwa pohon itu menguasai seluruh dunia. Banyak binatang hidup di sana. Banyak orang mendapatkan kehidupan, ya pohon itu begitu hidup. Tapi karena pohon ini begitu sombong, meninggikan dirinya, pohon itu lalu ditebang. Yang tadinya dia seorang raja, sekarang sama dengan seekor ternak Bapak Ibu. Ini kalau diturun, kalau kasta di zaman itu ya, apalagi di Indonesia zaman kita Hindu, Buddha masih ada kasta Bapak Ibu. Itu turunnya bukan satu kasta, dari kasta kerajaan ke kasta di bawahnya, pedagang enggak. Tapi dari raja lalu bukan menjadi manusia, bayangkan ya. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Karena Nebukadnezar sungguh-sungguh meninggikan diri dan melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya ketika Daniel ditolong oleh Tuhan. Ya, jadi beberapa kali dia sudah menyaksikan tuh kehebatan Tuhan. Tapi kok tetap ya dia menyombongkan dirinya. Dia menyombongkan segala kerajaannya, kekuasaannya. Sehingga Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, harus membuat dia belajar dengan cara yang sangat pedih, cara yang sangat kasar dan cara yang sangat berat. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu mau membaca di National Geography, dia menulis artikel yang sangat menarik, membahas bagaimana seorang raja, Bapak Ibu, itu kalau di kacamata orang sekarang itu berpenyakit bernama bountropi, ya. Di mana dia merasa dirinya itu seperti sapi, lalu dia makan makanan ternak, hidup seperti sapi, merangkak seperti sapi. Kenapa kok bisa demikian? Nah, oleh Net Geo itu dibahaslah Bapak Ibu ya, karena kehebatan itu tidak menambahkan apapun dan kesombongan itu justru membuat dia semakin rendah. Itu yang dibuktikan oleh Tuhan. Jadi kepada Nebukadnezar, Tuhan memberikan satu pembelajaran yang berat. Kalau Bapak Ibu juga pernah mengingat guru kita dan pernah mengingat bagaimana guru kita menghukum kita, kita tahu ya, ada guru yang menghukum easy mode, easy way. Nulis, aku menyesal selama 1 jam. Atau aku minta maaf 20 kali. Itu gampang Bapak Ibu. Tapi makin sulit ya. Diminta berdiri, kakinya 1 diangkat. Lalu 2 tangannya itu memegang telinga. Lama-lama makin berat, makin panas itu ya telinganya. Makin kita menyadari bahwa itu semakin berat. Learn the hard way. Itulah yang dihadapi oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu, belajar dengan cara yang sulit. Bahkan yang paling sulit mungkin ya. Karena apa? Dia dilucuti dari segala kemewahannya. Bahkan dia yang melucuti dirinya dari segala kemewahannya. Karena dia juga yakin bahwa dia tuh sama dengan ternak Bapak Ibu. Dia sampai makan apa yang dimakan oleh lembu. Lebih rendah bahkan daripada
predatornya. Jadi Nebukadnezar menengadah sampai kepada Allah itu dengan cara yang amat sulit. Sebenarnya kisah Nebukadnezar ini ingin mengatakan kepada kita, janganlah sampai kita sesulit ini kalau diberi ajaran sama Tuhan. Jangan sampai learn the hard way. Berat ya, berat sekali, sulit sekali. Karena dia akan kehilangan seluruhnya, bahkan kehilangan dirinya, Bapak Ibu ya. Jadi Net Geo itu juga mengatakan bahwa Nebukadnezar itu kehilangan dirinya, dia nggak tahu bahwa dia raja, sehingga dia merangkak, dia menjadi seperti lembu. Nah, mengapa sih sombong itu dosa, Bapak Ibu yang terkasih? Dan di dalam perikop ini, kalau nanti kita mau baca ya, betapa kita melihat juga bahwa Nebukadnezar betul-betul jatuh dalam dosa kesombongan. Karena yang pertama, kalau ingin menjadi sama atau bahkan setara dengan Allah, ini adalah kejatuhan dosa manusia yang pertama. Maka kesombongan, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kesombongan itu adalah ingin menjadi sama atau bahkan setara dengan Allah, kita merasa paling tahu di dunia ini, kita merasa paling benar di dunia ini, bahkan ya itu sama dengan pengetahuan Allah, maka itu betul-betul menjadi akar dari dosa. Yang kedua adalah karena tidak mengikuti keinginan yang tidak pernah, karena mengikuti keinginan yang tidak pernah puas, atau ketika kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, tetapi kita tidak kunjung bersyukur, ya kita masih mengeluh, kita masih juga bersungut-sungut, atau bahkan kita merasa selalu kurang, selalu rakus. Dan yang ketiga, karena kesombongan adalah akar dari banyak dosa. Kalau di dalam tema kita angku itu rapuh, Bapak Ibu, betul sekali. Angku itu betul-betul rapuh. Sebab tidak ada sama sekali dari firman Tuhan hari ini, dari kisah di mana Nebukadnezar dilucuti dari segala kemewahan dan dari segala ketinggiannya. Tidak ada ternyata. Itu hanya membuat kita tidak menyadari bahwa kehebatan dan keberhasilan kita itu hanyalah karena campur tangan Tuhan. Izinnya Tuhan, berkatnya Tuhan dan anugerahnya Tuhan. Sehingga kalau kita merasa bahwa keberhasilan dan kehebatan kita itu hanya karena kita, betapa rapuhnya Bapak Ibu ya ungkapan kita itu. Gak ada sama sekali sebuah keberhasilan atau kehebatan tanpa campur tangan Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhan jauh lebih tinggi dari apapun yang bisa kita bayangkan. Kita berpikir karena kita diberikan kesempatan begitu tinggi, begitu hebat, menjadi orang yang begitu penting, menjadi orang yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih tinggi dari apapun, bahkan dari siapapun yang bisa kita bayangkan. Bahkan mungkin dari Ibu Eleanor Yong yang tadi ya, kekayaannya pasti melebihi itu. Kalau kita bisa mengingat bahwa Tuhan jauh lebih tinggi dari apapun, maka keangkuhan itu Bapak Ibu yang terkasih betul-betul harusnya tidak ada ya. Dan yang ketiga, sebab keangkuhan tidak membawa kita sehasta lebih maju dalam bentuk apapun. Kesombongan tidak akan pernah membawa seorang manusia lebih hebat daripada yang lain. Justru di dalam beberapa kesaksian, di dalam juga kehidupan kita akan menemui orang-orang yang rendah hati, yang mau dipakai oleh Tuhan, justru menjadi orang-orang yang diandalkan. Pertanyaan juga Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mungkin sih orang yang begitu berkuasa memikirkan strategi peperangan dengan hebat, memikirkan bahkan irigasi ya, di mana waktu itu dunia tuh belum tahu kehebatan irigasi. Tapi Nebukadnezar itu sudah memikirkannya, lalu dia juga sudah menguasai seluruh daerah Mesopotamia. Lalu dia datang ke daerah jajahannya itu, daerah kekuasaannya dengan merangkak.
dengan makan rumput. Ya, kalau di sini dibilang melolong seperti banteng. Kok bisa ya orang yang begitu luar biasa, raja yang begitu hebat, gimana mungkin? Mana buktinya kalau tadi Crazy Rich itu direndahkan oleh Tuhan sama seperti lembu? Ya, ada beberapa penafsir mengatakan Nebukadnezar bukan hanya sombong Bapak Ibu, tapi karena kesombongannya yang sembrono itu, karena kesombongannya yang tidak mengindahkan Tuhan sama sekali, bahkan melupakan Tuhan, dia menjadi cemas dan gila. Jadi kesombongan itu ternyata bisa membawa seorang manusia menjadi seorang pencemas dan orang yang sangat gila. Karena adanya kegagalan-kegagalan Bapak Ibu di dalam pemerintahan Nebukadnezar ya. Salah satunya adalah irigasi di Babel. Gagal karena kekeringan, karena cuaca yang buruk, karena sifat tanah yang tidak produktif. Dia merasa aku bisa kok melakukan semuanya. Tapi kalau dia melihat kegagalan Bapak Ibu yang terkasih, maka orang yang sombong menjadi gila ya. Lalu karena dia juga Bapak Ibu yang terkasih sebenarnya menyadari ya, ada yang lebih berkuasa dari dia. Ada yang lebih bisa mengatur segala sesuatu dari dia, tapi dia tidak mau mengakuinya. Inilah yang membuat seluruh rencananya menjadi gagal. Yang juga merebut kerajaannya, bahkan bisa mengambil nyawanya. Sesombong-sombongnya Nebukadnezar, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kita betul-betul belajar nih. Dari sosok ini yang namanya kesombongan tidak akan menambah apa-apa. Bahkan kesombongan itu bukan hanya menghancurkan apa yang dimilikinya, tetapi identitasnya. Nebukadnezar, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ingat lagi pada dirinya. Tidak ingat akan kekuasaan dan kelebihannya. Ia menjadi begitu insecure, tetapi dia berusaha begitu tegar, dia jadi gila Bapak Ibu. Lalu dia berbohong kepada dunia dan pada dirinya dengan kesombongannya itu. Sehingga kesombongan betul-betul akan menghancurkan siapapun, terutama kesombongan terhadap Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghukumnya keras, menyadarkannya Bapak Ibu bahwa ketika dia menengadah ke langit lalu dia berkata, ternyata Allah yang maha tinggi itulah satu-satunya Allah yang mampu menyelamatkan, Allah yang mampu menghidupkan, kekuasaannya turun-temurun. Di sanalah Bapak Ibu ketertundukan dari Nebukadnezar membuat dia bertobat, membuat dia pulih. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di hari ini kita sangat belajar bahwa yang namanya kesombongan seperti Nebukadnezar, Bapak Ibu, adalah ketika kita tidak mengingat siapa kita. Kita lupa bahwa kita ini manusia yang begitu kecil, begitu berdosa, begitu terbatas. Bahkan ya, ketika kita tidak ingat itu, kita tidak ingat juga Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Maka di hari ini Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam doa altar call, saya mau mengajak kita semua untuk menundukkan diri kita dan kita betul-betul mengingat Tuhan. Supaya kita juga tidak melupakan diri kita seperti Nebukadnezar. Mari kita mengingat Tuhan, mari kita tunduk, mari kita dipulihkan oleh Tuhan, meminta pertolongan dari Sang Kehidupan sejati. Ingatlah Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam saat berdoa bersama. Untuk pokok doa yang pertama,
kita akan berdoa untuk pergumulan kesehatan, untuk pemulihan boleh terjadi dalam diri kita, juga dalam keluarga. Nanti pada waktunya ibu bapak yang ingin berdoa secara khusus atau mendoakan seseorang secara khusus nanti dapat maju ke depan untuk berlutut dan hamba-hamba Tuhan akan mendoakan tumpang tangan atas Anda. Ibu bapak, di dalam Injil Matius, Markus dan juga Lukas ada satu kisah tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Apa yang hebat dari kisah itu? Bukan cuma karena Tuhan bisa sembuhkan orang sakit 12 tahun ya pendarahan. Tetapi apa yang hebat di balik sang kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah iman dari perempuan itu. Saya heran oleh karena setahun sakit, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun. Tapi dia masih mau sembuh, saudara. Waktu dia tahu ada Yesus, dia datang dan terus berusaha untuk menyentuh ujung jubah Yesus aja. Dia akan sembuh. Mari berdoa dengan beriman. Iman yang mengandalkan Tuhan, satu-satunya pertolongan dan tidak goyah dalam hidup ini. Semua itu ada waktunya. Ya memang tidak semudah itu ya untuk menyanyikan nyanyian ini dan ketika mengalami. Tapi percayalah, waktu Tuhan itu enggak pernah terlambat. Semua tepat waktunya. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Saudara ingin berdoa secara khusus, saya undang untuk maju ke depan, untuk berlutut di altar Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan.
nyanyikan bersama waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh sekali lagi bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Yesus, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami datang di hadapan-Mu, sujud menyembah, memohon pertolongan. Di antaranya ada yang sekian lama dengan penyakit yang sama. Ada yang sekian lama juga bukan sakit secara jasmani, tapi sakit secara rohani. Ada banyak di antaranya yang sakit telah bertahun-tahun, merasa dirinya hancur, bahkan malam ini adalah puncak dari kehancuran. Nggak ada yang bisa diharapkan lagi, terlalu sakit, terlalu berat, terlalu menjenuhkan, sampai-sampai mungkin di antara yang berdoa malam ini anak-anak-Mu Bapa, ada yang merasa bahwa apakah Tuhan tahu apa yang menjadi kebaikan untuk kami? Sebab kami melihat begitu buruknya. Kami tahu Engkau campur tangan dalam segala perkara, tapi kami tidak melihat Engkau mendatangkan kebaikan. Apakah Engkau mengerti apa yang terbaik untuk kami? Dalam keangkuhan kami berseru kepada Engkau. Selain kami percaya, kami beriman, tetapi Tuhan, pergumulan yang sama bertahun-tahun, sakit penyakit itu terasa makin berat dan mengganggu dan menggoyahkan iman kami. Kadang-kadang kami tidak punya harapan lagi. Untuk apa kami ada? Untuk apa kami sembuh nanti waktunya dan kapan itu terjadi? Terlalu lama ya Bapak. Di antaranya kami ini ada yang berdoa terus pagi, siang, petang dan malam. Tetapi apakah yang disebut kebaikan itu? Kami terus menantikannya. Malam ini kami berdoa dalam kelelahan kami. Kami berjalan terseok-seok. Tidak ada kekuatan dan tidak ada keyakinan akan masa depan. Tidak ada keyakinan akan hari esok. Bahkan kami tidak mampu berharap untuk kami sembuh lagi. Ya Bapa, malam ini dalam segala kegagalan kami, kerapuhan kami berseru kepada Engkau ya Allah. Tambahkanlah kekuatan, jagai iman kami agar tidak goyah. Jagai iman kami supaya kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik yang kekal selama-lamanya mengasihi kami. Bantu kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya dan tidak ada yang buruk yang menimpa kami. Sebab Engkau Allah menyertai kami. Engkau mendatangkan kebaikan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Mungkin kami belum bisa mengerti dan tidak akan pernah bisa mengerti, tetapi Engkau yang paling mengerti. Engkau mengatur segala sesuatunya. Malam ini juga kami doakan saudara-saudara kami yang diganggu oleh kuasa kegelapan, yang hancur juga hidupnya, tetapi pekerjaan kuasa kegelapan membuatnya lelah, membuatnya berlaku tidak seperti lazimnya orang-orang lain. Semuanya terganggu juga serumah keadaannya. Apapun penyakit itu dan gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan apapun malam ini ya Bapa, sekali lagi teguhkan iman kami dan kami mau percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan, dalam nama Yesus kami dibebaskan dari segala ikatan apapun, juga kuasa kegelapan kami dimurnikan, dikuduskan dalam nama Yesus.
Kuasa ilahi turunlah atas kami sekalian. Dan yang percaya, yang berserah, yang datang kepada Engkau malam ini, terima kemurahan-Mu. Malam ini juga terima kasih karunia. Malam ini juga terima kekuatan yang baru. Malam ini juga terima segala pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan disegarkanlah jiwa raganya. Dan melihat segala yang baik. Waktunya mungkin belum sekarang. Dan kami tidak sanggup kalau itu masih lama. Tetapi kami akan sanggup kapanpun waktunya. Karena kami tahu Engkau berada bersama kami. Terima kasih Bapa, Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersama dengan Engkau kami akan kuat, bukan lagi kapan waktunya. Tetapi apapun yang terjadi, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah di atas dari segala permasalahan pergumulan kami. Engkau Bapa kami yang kekal, tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau sudah janji, kami tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Kepadamu kami meletakkan seluruh kehidupan kami, seluruh pengharapan kami, dan semua kegagalan kehancuran kami. Seandainya boleh ya Bapa, kami mohon satu hal. Kalaulah boleh kami juga memiliki iman seperti wanita pendarahan itu. Dia mau tetap sembuh, mau tetap usaha, tidak mau lepas dari Engkau. Dia mau terus datang dekat dengan Engkau. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dan selama 12 tahun itu tidak memisahkan ia dari Engkau. Penyakit dan juga semua kegagalan, kehancuran tidak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa, seperti wanita itu mengalami mujizat, seperti setelah tiba waktunya 12 tahun lamanya, maka kesembuhan terjadi untuknya. Kami mau percaya malam ini bahwa tidak ada penyakit yang sulit bagi Tuhan, bahwa tidak ada perkara yang tidak bisa kami selesaikan bersama Tuhan, dan bahwa Tuhan kami adalah Bapa kami yang kekal, yang baik, yang penuh kuasa, dahsyat kasih-Nya juga. Pasti akan menolong kami. Waktu kami datang kepada Engkau, waktu kami tetap berseru kepada Engkau, waktu kami tetap berserah dalam tangan-Mu, Engkau turun tangan, Engkau berkasih karunia, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dulu, sekarang, dan juga di masa tua kami, bahkan masa depan dan hari tua kami, Engkau Allah yang sama. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa. Kami serahkan seluruh pergumulan ini dalam tangan-Mu. Kami ceritakan semuanya kepada Engkau malam ini. Kami tahu Engkau dengar segala cerita kami, rintihan kami, keluhan kami, kekecewaan kami Bapa, kerapuhan kami. Dan bagi kami yang malam ini sampai enggak bisa berdoa lagi, hanya diam di hadapan-Mu. Hanya air mata yang mengalir, bahkan mungkin tidak lagi secara fisik. Air matanya mengalir di dalam hati, begitu berat. Tetapi Engkau Allah Bapa, Engkau mengerti bahasa manusia, bahkan apa artinya air mata itu mengalir. Engkau tahu bahasa air mata. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kelegaan, kepastian akan kebaikan, kemurahan, pertolongan. Karuniakanlah iman yang percaya sungguh, yang menanti waktu Tuhan, yang tidak goyah, dan untuk apapun yang terjadi, Engkau lebih besar dari semua masalah hidup kami. Ada hari esok di dalam Engkau. Ya Allah Bapa, biarlah melalui semua pergumulan ini, juga sakit penyakit ini, kami boleh makin merendahkan diri di hadapan-Mu. Jauhkan dari kami segala keangkuhan, kesombongan. Malam ini kami berkata dengan jujur, tidak ada yang dapat menolong kami kecuali Engkau. Bahkan orang-orang di sekitar kami satu demi satu meninggalkan kami. Tidak ada yang bisa diharapkan, tetapi Engkau Bapa, Engkau dapat diharapkan. Malam ini kami sudah ceritakan semuanya. Bahkan dalam diam kami, Engkau juga mengerti, dan kami percaya bahwa pertolongan tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat, semua indah pada waktunya. Kiranya dengan segala kerendahan hati kami boleh berkata malam ini, Bapak, ini anak-Mu,
Mohon kasih karunia-Mu. Tidak ada kepandaian, kehebatan pada kami. Semua kemasyuran, kehebatan hanya ada pada Engkau. Biarlah Engkau yang berkasih karunia. Malam ini kami boleh berkata dalam iman, Bapa, kami mau menerima cinta kasih-Mu yang besar itu. Kami mau menerima pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kami juga. Malam ini dengan segala kerendahan hati kami mau berkata, Bapa, kami butuh ditolong. Biarlah Engkau yang menolong kami. Engkau berkasih karunia bagi kami semua. Engkau hapuskan air mata kami, ganti sukacita. Dan malam ini kekuatan baru turun atas kami. Malam ini juga kami terima kuasa ilahi, kemenangan iman di dalam Yesus Kristus. Kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup kami, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berseru berserah. Kami sudah serahkan semuanya kepada Engkau. Dan kami tidak dapat berharap dari siapapun, hanya daripada-Mu. Kami menantikan jawaban doa ini Bapa. Biar Engkau melindungi kami selalu dari segala yang jahatan yang buruk. Biar kami beroleh kesembuhan jasmani rohani dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, aturlah apa yang Kau pandang baik. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, masalah kami, keluarga kami, anak-anak kami, menantu cucu, keluarga saudara kami dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir malam ini bagi kami semua yang percaya, yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa, kami terima berkat Tuhan, pemulihan, kesembuhan, dan mengucap syukur karena segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita pujikan bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kesehatan. Hari ini kami juga mau mengundang saudara-saudara untuk berdoa bagi gereja di seluruh dunia. Bagaimana gereja seharusnya menyalakan terangnya di tengah dunia yang semakin gelap, dan biarlah gereja tidak menjadi semakin redup. Bukannya menggarami tetapi malah digarami. Mari saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan berdoa untuk gereja kita, sama-sama kita menaikkan pujian, jadikan kami rumah doa.
sudah satukan hati untuk mendoakan gereja kita, kita datang menghadapan Sekarang tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. penuhi hati kami Tuhan, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan, Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. bersama-sama kita berdoa untuk gereja. Ya Tuhan, kami berdiri saat ini. Kami menyadari betul bahwa kami hidup di dunia yang seringkali menggoda. Dan bahkan gereja-Mu Tuhan, ketika orang-orang kudus bersekutu, tidak luput dari serangan si jahat. Ketika gereja Tuhan saat ini memang berjumlah sangat banyak, tetapi keropos di dalam. Terjadi perselisihan, terjadi konflik antar gereja, saling berebut domba, mengatakan bahwa dirinya lah yang paling benar, tetapi tidak menunjukkan kualitasnya sebagai gereja Tuhan. Oh Tuhan, kami saat ini berdoa supaya Tuhan memurnikan tubuh-Mu di dalam gereja dari segala kegelapan yang mulai merasuk dalam gereja. Ketika gereja tidak lagi mempertahankan keasinannya untuk mengabarkan Injil di tengah dunia, ya Tuhan tolonglah kami, termasuk gereja kami, ya Tuhan tolonglah kami. Ampuni kami ketika sebagai gereja-Mu kami belum cukup matang untuk berani keluar dari tempat zona nyaman kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih hanya berada di dalam zona nyaman kami. Ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tubuh Kristus dimanapun berada. Gereja-gereja-Mu Tuhan, baik di kota besar maupun di kota kecil, maupun di tempat yang aman, maupun di tempat yang berada di zona konflik. Ya Tuhan, Engkau menghadirkan gereja-Mu bukan sebagai sebuah kebetulan, tetapi Engkau punya maksud. Engkau punya maksud terhadap kami Tuhan. Engkau menghadirkan tubuh-Mu di tengah dunia ini untuk menguduskan, untuk memancarkan terang-Mu. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan, tolonglah gereja-Mu untuk tidak kehilangan sinarnya, tidak meredupkan sinarnya, tetapi semakin bercahaya. Bukan hanya di dalam gedung, tetapi keluar dari tubuhnya, keluar menerangi dunia yang sudah semakin gelap. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami merasa tersaingi dengan sesama tubuh Kristus, ketika gereja beradu untuk mengentertain, hanya untuk menarik jumlah jemaat, tetapi lupa untuk membina,
lupa untuk membekali setiap jemaat Tuhan, setiap anggota jemaat Tuhan untuk berkarya di tengah dunia, minimal di dalam keluarganya. Tolonglah kami Tuhan untuk mengingat kembali panggilan kami. Tidak lagi kami bersaing sesama tubuh Kristus, tetapi kami bersaing dengan dunia ini. Kami bersaing dengan kegelapan yang semakin meliputi dunia kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak meredupkan sinar kami, tetapi kami terus bercahaya. Tolonglah anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Ketika anak-anak muda menjadi sebuah tombak yang seharusnya tajam, yang mampu untuk mendorong gereja untuk melakukan banyak karya besar. Tetapi begitu banyak orang muda yang terperosok masuk ke dalam gelapnya dunia, lupa dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Karena begitu banyak berita-berita informasi yang mengkontaminasi mereka. Tolonglah mereka Tuhan, anak-anak muda-Mu, penerus gereja-Mu ya Tuhan, supaya mereka terus mengandalkan dan tidak lupa untuk membekali diri hidup di tengah dunia. Jangan biarkan mereka kompromi dengan apapun yang ditawarkan dunia ini, tetapi mereka mengandalkan firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Di tengah pergaulan yang menggoda, di tengah hal-hal yang membuat pemikiran mereka mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya anak-anak muda menjadi pilar penopang gereja saat ini. Biar mereka tidak melupakan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersama-sama mendoakan gereja, kami mendoakan tubuh Kristus, supaya kami juga berada di dalam garda terdepan untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita berdoa membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kehidupan yang telah Engkau berikan. Engkau selalu menyertai, memelihara dan memberkati kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kesehatan, kesempatan untuk terus mengasihi, dan saat ini kami menyerahkan persembahan syukur, sucikan, kuduskan, sehingga layak untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Puji Tuhan, rasanya kita sudah tidak berani lagi sombong ya. Luar biasa. Tuhan yang akan mendidik kita, Tuhan yang akan berkuasa dalam hidup kita. Hanya di dalam Tuhan kita berserah, kita percaya kepadanya, kita melakukan sabdanya dalam hidup kita. Dan kita mau berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang membawa berkat Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari NKB dengan judul Berserah kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang berpegang kepada firman-Nya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam Sang-Yang Bapa, bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya kita bersama. Amin. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, terang kasih Tuhan. Amin. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai. Doa teduh pribadi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.